Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hayati Saputri. Saya dari TKSIT As-Salafus Sholih. Di sini As-Salafus Sholih selaku sekolah penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan elemen kurikulum operasional TKSIT As-Salafus Sholih bagian kedua, yaitu pengorganisasian pembelajaran TKSIT As-Salafus Sholih, struktur kurikulum intrakurikuler dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di PAUD, proyek penguatan profil Pancasila input dalam pembelajaran intrakurikuler. Sementara untuk jenjang ke atasnya seperti SD, SMP, SMA, proyek penguatan Pancasila terpisah dari pembelajaran intrakurikuler. Dalam pembelajaran semester 1 di TKIT As-Salafus Sholih kita ada 4 topik. Yang pertama, peringatan HUT RI. Yang kedua, aku sayang ayah dan ibu. Yang ketiga, bumi tempat tinggalku. Dan yang keempat, binatang kesayanganku. Untuk alokasi waktu di semester 1 ada 17 minggu. Pembelajaran di semester 2, topik yang kita angkat diantaranya 1, mainan kesukaanku. Yang kedua, kendaraanku. Yang ketiga, kreasiku. Yang keempat, Ramadan ceria. Yang kelima, alamku. Dan yang keenam, gebyar TKSIT As-Salafus Sholih. Dengan alokasi waktu di semester 2 yaitu ada 17 minggu. Catatan. Yang pertama, topik pembelajaran masih dapat disesuaikan dengan minat anak yang muncul dan mempertimbangkan hasil evaluasi pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran masih dapat disesuaikan dengan minat anak yang muncul dan mempertimbangkan hasil evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, durasi pelaksanaan setiap topik pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan anak. Muatan lokal, program Rebo Nyunda, alokasi waktu setiap hari Rabu semester 1 dan 2. Dalam program ini, seni budaya khas Sundanya yang ada di TKIT As-Salafus Sholih yaitu tarian Sunda dengan alokasi waktu di semester 1 dan semester 2. Program lainnya yaitu drum band, alokasi waktunya sama yaitu di semester 1 dan 2. Catatan, program ekstrakurikuler menyesuaikan minat dan kebutuhan. Berikut paparan peta konsep pembelajaran semester 1 dengan topik Aku Cinta Indonesia. Alokasi waktu 4 minggu, subtopik peringatan Hari Besar Nasional, subtopik sejarah kemerdekaan. Subtopiknya ada 7 poin. Yang pertama, tanggal kemerdekaan. Yang kedua, sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, teks proklamasi. Yang keempat, lagu kebangsaan. Yang kelima, bendera negara Indonesia. Yang keenam, lambang negara Indonesia. Dan yang ketujuh, dasar negara Indonesia. Untuk sub pahlawan Jawa Barat, subtopik Dewi Sartika. Yang kedua, Oto Iskandar Dinata. Yang ketiga, R.E. Marta Dinata. Dan yang keempat, Juanda Kartawijaya. Untuk subtopik perayaan kemerdekaan, subtopiknya ada 4 poin. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, karnaval atau parade budaya. Yang ketiga, lomba-lomba. Dan yang keempat, mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Untuk peta konsep dengan topik Aku Sayang Ayah dan Ibu, alokasi waktu 4 minggu. Dengan subtopik Aku Sayang Diriku. Subtopik ada 8 poin. Yang pertama, namaku. Yang kedua, jenis kelaminku. Yang ketiga, pengenalan anggota badanku yang 1. Yang keempat, pengenalan anggota badanku kedua. Yang kelima, panca indera. Yang keenam, makanan kesukaan. Yang ketujuh, minuman kesukaan. Dan yang kedelapan, mensyukuri diriku sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk subtopik Aku Sayang Ibu, subtopiknya ada 4 poin. Yang pertama, identitas ibuku.
yang kedua profesi ibuku, yang ketiga aktivitas ibu dalam sehari-hari, dan yang keempat syukur atas kasih sayang ibu padaku. Untuk subtopik aku sayang ayah, subtopiknya terdapat 4 poin. Pertama, identitas ayahku, yang kedua profesi ayahku, yang ketiga aktivitas ayahku dalam sehari-hari, dan yang keempat syukur atas kasih sayang ayah padaku. Peta konsep dengan topik aku sayang bumi. Alokasi waktu 4 minggu. Subtopik bumi tempat tinggalku. Subtopik pengolahan sampah. Subtopik pengolahan sampah diantaranya terdiri dari 1. Menonton video tentang pengolahan sampah. Yang kedua, menonton video bahaya sampah. Yang ketiga, memilah sampah. Yang keempat, detektif sampah. Yang kelima, kunjungan ke bank sampah. Keenam, mengolah sampah organik. Yang ketujuh, membuat ekoenzim. Dan yang kedelapan, membuat kreasi limbah. Untuk menyayangi tanaman. Subtopiknya terdiri dari 8 poin. Yang pertama, mengenal tanaman buah dan sayur melalui video. Yang kedua, menonton video dan praktek menanam. Yang ketiga, membuat tanaman. Yang keempat, menonton video dan praktek cara merawat tanaman. Yang kelima, memanen dan memasak. Yang keenam, membuat poster sayang bumi. Yang ketujuh, menggambar mural. Dan yang kedelapan, mensyukuri manfaat tanaman. Untuk topik binatang, alokasi waktu 4 minggu. Subtopik binatang kesayanganku. Untuk subtopik macam-macam binatang peliharaan, subtopiknya terdiri dari 8 poin. Yang pertama, ayam. Yang kedua, kucing. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, burung. Yang kelima, membuat akuarium. Yang keenam, sapi. Yang ketujuh, field trip Sentul Fresh. Dan yang kedelapan, cerita tentang pengalaman ke Sentul Fresh. Subtopik perkembangbiakan binatang peliharaan. Subtopiknya diantaranya yang pertama, ayam bertelur. Yang kedua, kucing melahirkan. Yang ketiga, kambing melahirkan. Dan yang keempat, burung bertelur. Untuk menyayangi binatang peliharaan, subtopiknya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, menonton video menjaga kebersihan. Yang ketiga, pemanfaatan binatang peliharaan. Dan yang keempat, mensyukuri manfaat binatang peliharaan. Untuk semester 2, dengan topik bermain dan bekerja sama atau kita semua bersaudara, dengan alokasi waktu 2 minggu. Subtopik mainan kesukaanku. Subtopik permainan modern. Subtopiknya ada 4 poin diantaranya. Pertama, gross motor skill. Yang kedua, bermain bola kecil warna-warni. Yang ketiga, bermain bola besar. Dan yang keempat, bermain balok dan Lego. Untuk permainan tradisional, subtopiknya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, memilih permainan Sunda yang disukai. Bagian pertama. Yang kedua, memilih permainan Sunda yang disukai bagian kedua. Yang ketiga, memilih permainan Sunda yang disukai di bagian ketiganya juga. Dan yang keempat, memilih permainan Sunda pada bagian keempat. Untuk topik kendaraan, dengan alokasi waktu 4 minggu, subtopik kendaraan kesayanganku. Subtopik kendaraan darat. Subtopik yang pertama, mobil atau angkot. Yang kedua, bis atau truk. Yang ketiga, motor. Yang keempat, kereta api. Subtopik bagian-bagian motor. Subtopiknya yang pertama, roda. Yang kedua, mesin. Yang ketiga, saddle. Dan yang keempat, stang. Untuk stasiun, subtopiknya terdiri dari mengenal kereta api.
Yang kedua, mengenal pengemudi kereta api. Yang ketiga, field trip ke stasiun Nambo. Dan yang keempat, menceritakan kegiatan field trip ke stasiun Nambo. Untuk topik imajinasiku dengan alokasi waktu 3 minggu, subtopik kreasiku, subtopik membuat kreasi buku pop-up. Subtopiknya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mendata kebutuhan bahan dan alat. Yang kedua, membaca buku cerita. Yang ketiga, latihan membuat gambar dan cerita. Yang keempat, membuat buku pop-up. Untuk cita-citaku, subtopiknya terdiri dari 8 poin. Yang pertama, dokter. Yang kedua, guru. Yang ketiga, tentara. Yang keempat, pilot. Yang kelima, field trip Lanut Atang Sanjaya. Yang keenam, cerita pengalaman Lanut Atang Sanjaya. Yang ketujuh, YouTuber. Yang kedelapan, selebgram. Topik marhaban ya Ramadan. Alokasi waktu 3 minggu. Subtopik Ramadan ceria. Subtopik mengenal puasa. Subtopik terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tayangan video puasa. Yang kedua, belajar puasa. Yang ketiga, rukun Islam ketiga. Dan yang keempat, doa menyambut bulan puasa. Untuk ibadah di bulan puasa, subtopiknya terdiri dari 4 poin. Yang pertama, doa buka puasa. Yang kedua, sholat tarawih. Yang ketiga, baca Quran. Dan yang keempat, Lailatul Qadar. Subtopik zakat fitrah. Subtopiknya diantaranya, yang pertama, mengenal rukun Islam keempat. Yang kedua, menonton video zakat fitrah. Yang ketiga, membayar zakat fitrah dan berbagi. Yang keempat, mensyukuri bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Untuk topik alam semesta dengan alokasi waktu 4 minggu, subtopik alamku, subtopik benda-benda di alam, subtopik yang pertama bintang, yang kedua gunung, yang ketiga bulan, yang keempat matahari, yang kelima pelangi, dan yang keenam bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk subtopik gejala alam, subtopiknya diantaranya, yang pertama terjadinya siang dan malam, yang kedua hujan, yang ketiga banjir, yang keempat gempa, yang kelima tanah longsor, dan yang keenam gunung meletus. Untuk topik kebiar TKS ITA Salafus Sholih, alokasi waktu 4 minggu, subtopik pentas akhir tahun, subtopik apa bakat dan minatku, subtopiknya terdiri dari 8 poin. Yang pertama, hafalan doa harian. Yang kedua, surat-surat pendek. Yang ketiga, hadis-hadis pendek. Yang keempat, senam. Yang kelima, menari. Yang keenam, bernyanyi. Yang ketujuh, membaca puisi. Dan 8, drum band. Untuk ini pilihanku. Subtopiknya terdiri dari 1 poin, yaitu berupa bimbingan bakat dan minatku. Untuk subtopik puncak acara, subtopiknya yang pertama gladi resik, dan yang kedua pentas atau penampilan. Dengan topik budaya Sunda setiap hari Rabu. Subtopik Rebo Nyunda. Subtopik tarian. Subtopik yang pertama tokecang, kedua manuk dadali, yang ketiga ayang-ayanggung.
Untuk sup-sup permainan, sup-supnya diantaranya adalah sonda, congklak, bekles, orek-orean, bakiak, kucing sumpu, endog-endogan, hayayaman, soradot gablok, katrik, main kelinci, sapi trong, caca burange, paciwit-ciwit lutung, bentengan, galah asin. Untuk sup-sup lagu Sunda, sup-supnya diantaranya manuk dadali, tokecang, ayang-ayanggung. Untuk sup-sup pakaian, sup-supnya ada 2, kebaya dan pengki. Untuk bahasa, sup-supnya salam, angka, anggota tubuh, nama-nama binatang. Demikian pemaparan tentang elemen kurikulum pengorganisasian pembelajaran di TKSIT As-Salafus Sholeh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.